Hai semuanya, jadi kita lagi ada di Danau Beratan. Jadi, kita sudah ada di Pura Ulun Danau Beratan. Pasti beberapa di antara kalian belum tahu dong, Pura Ulun Danau Beratan ini ada di mana sih? Dan ini tuh tempat apa? Dan dia sudah berdiri dari tahun berapa? Untuk mengetahui lebih lanjut, yuk kita cari tahu. Hai semuanya, jadi saya lagi ada di Danau Beratan. Nah, Danau Beratan ini terdapat banyak sekali pura-pura. Contohnya adalah Pura Penataran. Dan tentunya karena di sini adalah pura, jadi tentunya ini kawasan tempat suci ya. Dan tentunya kawasan tempat suci ini memiliki banyak peraturan, seperti Nah, dan tentunya karena ini kawasan tempat suci, kita harus berpakaian yang rapi dan sopan seperti ini loh. Nah, berpakaian rapi dan sopan ini termasuk dalam norma kesopanan nih teman-teman. Apa sih itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah aspek penting dalam interaksi sosial yang memengaruhi bagaimana kita berperilaku, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai situasi. Mereka membentuk dasar dari tata krama, etika, dan adab dalam masyarakat. Halo semuanya, jadi saya sekarang lagi ada di Ruang Informasi dan kakak selaku sebagai siapa? Saya Rati, bagian humas marketing di Ulun Danau Beratan. Baik Kak Rati, jadi saya mau nanya nih Kak, di sini kan ada peraturannya tuh harus menggunakan pakaian sopan dan rapi. Itu maksudnya gimana sih Kak? Memakai pakaian sopan dan rapi itu maksudnya kebanyakan sih orang asing pasti tidak pakai baju, hanya pakai bawahan saja. Itu tidak boleh, dan juga tidak boleh pakai bikini aja di sini. Jadi harus tertutup lah. Oke, jadi yang penting tertutup ya teman-teman. Nah Kak, kalau misalnya ada yang ngelanggar nih, mungkin pakaiannya terlalu seksi, itu ada dendanya Kak? Kalau denda sih tidak ada, cuman kita memberitahu saja. Kalau misalnya tidak bisa diberitahu, kita panggilkan security, nanti security yang menanggulanginya. Oh gitu, baik. Jadi yang penting sopan dan menaati peraturan yang lainnya Kak. Makasih banyak Kak Rati ya, mohon maaf mengganggu. Makasih Kak. Nah teman-teman, tadi saya udah nanya mengenai norma kesopanan yang ada di sini. Nah tapi norma itu juga ada pelanggarannya loh, atau yang disebut juga dengan penyimpangan. Nah apa sih itu penyimpangan sosial? Jadi, penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. Vel, kamu tahu nggak sih kalau daerah lingkungan sini ada biotik dan abiotik? Apaan tuh Ron? Baru denger aku. Kalau biotik adalah makhluk hidup, sedangkan kalau abiotik adalah makhluk mati atau benda mati. Berarti contohnya gimana? Nah, aku beri contoh nih. Rumput-rumput di sekitar sini adalah komponen dari biotik atau makhluk hidup. Berarti kalau batu sikat ini abiotik dong. Benar, karena batu ini termasuk benda mati. Aku beri contoh yang lain deh, seperti udara, cahaya, maupun tanah. Oh gitu. Tapi yang menarik dari biotik dan abiotik itu apa? Nah, yang menarik dari biotik dan abiotik adalah biotik dan abiotik membentuk ekosistem di sekitar daerah sini. Oh, Coba aku tes kamu deh. apa? Coba kamu hirup udara di sini. Apakah kamu termasuk biotik ataupun atau abiotik? Kalau lagi proses menghirup udaranya. Iya. Kalau proses menghirup udaranya ya aku prosesnya termasuk biotik lah. Kan aku makhluk hidup. Hampir mendekati. Kok gitu? Karena walaupun kamu biotik, tetapi udara yang kamu hirup adalah abiotik. Oh iya. Berarti itu masuk dua-duanya dong ya? Benar. Oke Ron. Kalau lagi santai-santai di pinggir danau gini, jadi keinget kimia yang kita dapat di sekolah deh. Kalian masih pada ingat gak tentang hukum dasar kimia?
Jadi seperti yang kalian tahu, air dalam kimia itu H2O, yang berarti air itu mengandung 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, di mana perbandingannya adalah tetap. Nah, kalian semua masih pada ingat gak tentang bunyi hukum Proust? Hukum Proust menyatakan bahwa beberapa senyawa tertentu terbentuk dari unsur pembangun yang perbandingannya tetap. Hukum Proust memvalidasi komponen kimia air atau H2O yang merupakan pembentuk dari danau. Berarti dapat disimpulkan bahwa danau adalah contoh penerapan dari hukum Proust. Nah, penghirupan udara yang dilakukan Aaron ini adalah proses respirasi. Respirasi pada dasarnya adalah proses biologis di mana organisme mengambil oksigen dari lingkungannya untuk digunakan dalam metabolisme dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Respirasi yang dilakukan Aaron ini adalah respirasi aerob, di mana respirasi ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi dari bahan bakar seperti glukosa. Gas CO2 dan uap air yaitu H2O di danau digunakan untuk proses fotosintesis tumbuhan hijau di sekitar danau. Sekarang, ayo kita kerjakan soal di atas. Ditanyakan volume gas oksigen yang dihasilkan. Karena belum setara, kita setarakan dulu reaksinya. Setelah itu baru kita cari volume gas oksigen yang bisa didapatkan dengan rumus. Jadi, volume gas oksigen adalah 20 liter. Ini adalah contoh dari penerapan hukum Gay-Lussac, di mana volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Wow, danaunya bagus banget ya, cantik banget. Ya ini cantik banget ya. Gadis, tahu nggak cara danau ini terbentuk? Tahu dong. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembentukan danau, kita harus mengetahui definisi dari danau. Danau merupakan cekungan besar yang terletak di permukaan bumi dengan kedalaman tertentu yang digenangi oleh perairan yang berjenis air tawar. Danau beratan termasuk ke dalam danau vulkanis. Hal tersebut dikarenakan danau ini terbentuk dari letusan gunung api yang membentuk kaldera raksasa di dataran tinggi Brugol. Proses terbentuknya danau vulkanis adalah sebagai berikut. Kawah vulkanik gunung berapi yang memiliki ukuran besar atau yang biasa disebut dengan kaldera runtuh akibat adanya erupsi. Hal tersebut menyebabkan kawah terbentuk dan menjadi pusat dari deposisi sedimen. Selanjutnya, sedimen suberial, longsoran, dan debris van terakumulasi di dalam permukaan dasar dan bagian tepi kaldera. Selama proses ini berlangsung, dinding kaldera akan erosi. Hal ini menyebabkan danau melebar, sedangkan tepian danau menjadi dangkal. Setelah erupsi berhenti, maka endapan sedimen turbidit akan mendominasi. Danau vulkanis juga sering disebut dengan danau kawah. Di daerah danau beratan terdapat jenis tanah yang namanya tanah vulkanis. Tanah vulkanis merupakan perlapisan tanah yang terbentuk oleh hamparan material akibat dari letusan gunung berapi saat gunung tersebut meletus. Biasanya jenis tanah vulkanik cocok dijadikan sebagai perkebunan dan juga tanaman hortikultura. Contoh dari tanaman hortikultura adalah sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga tanaman hias. Dan biasanya, jenis tanah ini terletak di ketinggian 1239 meter di atas permukaan laut. Nah, teman-teman, di sini bukan hanya Danau Beratan saja loh yang terkenal, tetapi di tempat ini Pura Ulun Danu Beratan juga merupakan tempat yang banyak diminati oleh para wisatawan loh. Pura Ulun Danu Beratan merupakan tempat ibadah yang penting bagi umat Hindu di Indonesia, yang merupakan salah satu dari beragam agama yang ada di negara ini. Ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya kawasan keagamaan di Indonesia. Sembahyang di Pura Ulun Danu Beratan juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi di Indonesia. Dalam konteks ini, keberagaman tidak hanya terbatas pada agama, tetapi juga mencakup nilai-nilai budaya yang berbeda-beda dari masyarakat Indonesia. Pura Ulun Danu Beratan ini menjadi simbol toleransi dan keharmonisan antar agama di Indonesia. Meskipun tempat ibadah Hindu, orang-orang dari berbagai latar belakang agama dan budaya dapat mengunjunginya dengan rasa saling menghormati dan berdampingan secara damai. Saat saya masuk ke pura di Danau Beratan, saya melihat ada keributan nih antara penjaga pura dengan turis asing. Saat itu sedang diadakan upacara, maka turis asing dilarang memasuki area pura. Tapi sepertinya turis asing tersebut tidak mengerti dan mulai berfoto-foto di sana. Nah, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengingatkan mereka dengan sopan tentang aturan dan norma-norma yang berlaku di tempat tersebut. Jika perilaku mereka mengganggu, kita juga bisa meminta bantuan dari pengurus tempat ibadah atau pihak berwenang setempat. Salah satu inovasi teknologi yang dapat membantu dalam situasi
situasi seperti ini adalah penggunaan sistem keamanan dan pemantauan cerdas di tempat ibadah. Misalnya penggunaan kamera pengawas yang terhubung ke sistem analisis video otomatis dapat membantu mendeteksi perilaku yang tidak pantas atau melanggar aturan. Selain itu, aplikasi seluler juga dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang aturan dan norma-norma tempat ibadah kepada pengunjung, termasuk turis asing, sehingga mereka dapat lebih memahami dan menghormati lingkungan tersebut. Pin, keberagaman apa aja sih yang ada di Ulun Danu ini? Nah, jadi guys, di sini kita bisa melihat bahwa Danau Bratan ini menunjukkan bahwa keberagaman dan toleransi yang ada di negara kita ini. Di seberang pura ini ada masjid besar, yaitu Masjid Al-Hidayah. Berarti hal itu menunjukkan adanya hubungan harmonis antara berbagai agama yang dianut oleh masyarakat sekitar Danau Bratan ini. Kalau lagi merhatiin Pura Ulun Danu Bratan ini, kalian ikut penasaran nggak sih tingginya berapa? Ternyata ada caranya loh untuk mengukur tinggi dari pura ini tanpa harus menggunakan energi yang banyak. Nah teman-teman, kita bisa menggunakan trigonometri untuk menghitung tinggi Pura Ulun Danu Bratan dengan menggunakan klinometer. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan, yaitu busur derajat, sedotan, dan juga tali. Cara menghitung menggunakan klinometer adalah pertama-tama kita harus menghitung tinggi tubuh kita dari tanah ke mata. Kemudian, ukur berapa panjang jarak kita dari puranya, dan Reinhard di sini berdiri sejauh 21 meter dari puranya. Kemudian kita arahkan klinometer kita ke ujung puranya, kemudian lihat tali yang mengarah kepada derajat. Di sini kami mendapatkan 54,2 derajat. Dari tinggi dan jarak tersebut, kita sekarang dapat mencari tinggi pura tersebut menggunakan trigonometri. Untuk mendapatkan sisi depannya, kita dapat menggunakan rumus sisi depan sama dengan sisi samping dikalikan tan yang berupa derajat 54,2 derajat. Dengan mengetahui sisi samping dan juga besar sudutnya, kita sekarang mensubstitusikan sisi samping dan juga besar sudutnya ke rumus sebelumnya. Setelah itu, kami menemukan bahwa sisi depan dari segitiga tersebut adalah 29,117 meter. Sisi depan dari segitiga adalah 29,117 meter, sedangkan jarak dari tanah ke mata Reinhard adalah 170 cm. Hasil penjumlahan dari 29,117 meter dengan 1,7 meter adalah 30,803 meter yang kita bulatkan menjadi 30,8 meter. Jadi tinggi dari pura di Ulun Danu Bratan adalah 30,8 meter. Duh, jadi penasaran deh, Pulau Ulun Danu Bratan ini berdiri sejak kapan ya? Nah, teman-teman semuanya, jadi saya sudah mewawancarai seorang juru pramekel yang ada di Pura Ulun Danu Bratan mengenai sejarah berdirinya pura ini. Dikatakan bahwa dulu hanya ada satu pura, yaitu Pura Ulun Sui. Pura Ulun Sui sendiri adalah tempat untuk bersemedi dan memuja Dewi Danu. Beberapa di antara kalian pasti masih ada yang belum tahu kan siapa itu Dewi Danu. Jadi Dewi Danu adalah penguasa Danau Batur bersama dengan putra sulungnya yaitu Ratu Gede Dalam Dasar. Dewi Danu juga bergelar sebagai Ratu Ayu Pingit Dalam Dasar atau Ratu Ayu Mas Membah. Nah, warga setempat percaya bahwa sumber air dari Danau Bratan berasal dari Pura Ulun Sui. Air dari danau ini digunakan oleh para subak untuk mengaliri sawah mereka. Air dari danau ini mengaliri sawah di daerah Badung dan Tabanan. Pura ini didirikan dari tahun 1817 oleh I Gusti Agung Putu yang merupakan leluhur dari Puri Mengui. Dulu hanya ada Pura Ulun Sui saja, dan Pura Ulun Sui ini memiliki tumpeng 3. Pura ini memiliki status yaitu Kayangan Jagat, jadi padmenya 1, rongnya 3, yang bisa disebut juga dengan padme rong 3. Kalian pasti penasaran kan, gimana sih pura ini bisa berkembang? Padahal dulu hanya ada satu pura yaitu Pura Ulun Sui dan hanya memiliki 3 tumpeng. Jadi pura ini berkembang karena umatnya semakin banyak. Dulu di daerah ini adalah hutan. Karena perkembangan zaman, koordinator untuk mengembangkan daerah ini adalah Puri Mengui. Pura ini dikembangkan karena asumsi dari umatnya, sebagai tanda syukur atas air yang mengaliri sawah sehingga bisa mendapatkan uang untuk membangun pura lagi. Daerah Taman Wisata Ulun Danu Bratan berada di Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti, Bedugul. Ulun Danu Bratan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan dikelola oleh 17-20 desa adat yang berada di daerah Desa Candi Kuning, Kecamatan Baturiti.
Harga tiket masuk untuk orang lokal adalah 45.000 pada saat weekdays dan 50.000 pada saat weekend. Sementara harga tiket untuk orang asing adalah 75.000. Metode pembayaran di Ulun Danu Bratan biasanya menggunakan debit card atau transfer. Untuk saat ini, jika ingin menggunakan metode pembayaran QRIS masih belum bisa karena terkendala sinyal yang ada di Ulun Danu Bratan. Jika sedang melakukan transaksi berupa debit card dan transfer, lembaga keuangan yang terlibat adalah lembaga keuangan bank. Sumber pendanaan di Ulun Danu Bratan ini berasal dari hasil penjualan tiket dan hasil restoran, dan akan dibagi juga beberapa persen ke 17 desa adat lalu ke Pura Ulun Danu Bratan. Di Ulun Danu Bratan ini setiap bulannya rutin untuk membayar pajak dan sudah ada karyawan yang ditugaskan untuk membayar pajak setiap bulannya. Di Ulun Danu Bratan ini juga memiliki kurang lebih 96 pegawai. Pegawai atau karyawan yang bekerja di sini mendapatkan BPJS, yakni BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Duh, kalau keliling-keliling di Danau Bratan, jadi haus nggak sih? Bu, isi Bu, ini berapa satu ya? 5.000. 15. Boleh 10.000 kan? Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memiliki persamaan atau konflik. Tujuan utama dari negosiasi adalah mencapai kesepakatan yang kedua belah pihak setuju dan menyelesaikan masalah yang ada. Nggak boleh. Harganya pas itu. Nah, teman-teman, ini termasuk gagal ya. Namun, ini tetap dianggap sebagai proses negosiasi karena melibatkan upaya untuk mencapai kesepakatan atau penyelesaian. Harga pas gitu. Kalian ngerasa nggak sih kalau lingkungan di sekitar kita jadi nama panas gitu? Kira-kira apa ya penyebabnya? Di sini saya telah menemukan seorang narasumber yang telah lama bekerja di Danau Bratan. Di sini ia telah memberitahu apa saja yang ia rasakan selama beberapa tahun terakhir terkait dengan pemanasan global. Nah, sebenarnya apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer, sehingga berdampak besar terhadap kondisi temperatur di permukaan bumi yang bertambah panas. Terdapat beberapa penyebab dari pemanasan global. Yang pertama adalah banyaknya jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan. Yang kedua adalah hasil pembakaran industri. Yang ketiga adalah penggunaan CFC atau klorofluorokarbon, seperti penggunaan AC, kulkas, dan juga botol aerosol. Yang keempat adalah pembakaran hutan. Dan yang kelima adalah gas metana, yaitu dari kotoran ternak dan juga mikroba di rawa-rawa. Nah, dari aktivitas-aktivitas tersebut kemudian menghasilkan konsentrasi ke karbon dioksida di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Nah, efek rumah kaca adalah kondisi di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Gas karbon dioksida yang terkonsentrasi di atmosfer menahan panas matahari sehingga panas matahari tidak terpantulkan ke atas dan menyebabkan kenaikan suhu di permukaan bumi. Nah, dampak dari pemanasan global yang dapat kita rasakan saat ini adalah kenaikannya permukaan air laut yang disebabkan oleh mencairnya es di kutub utara dan juga kutub selatan. Kita juga dapat merasakan banjir yang semakin intens terjadi, dan cuaca dan iklim yang menjadi tidak teratur. Bukan hanya itu, kita juga menyadari bahwa banyak spesies fauna yang menjadi semakin langka, contohnya adalah beruang kutub dan juga orangutan. Nah, teman-teman semuanya, jadi ada beberapa cara untuk mengatasi isu pemanasan global ini. Beberapa aktivitas diantaranya, yang pertama ada mematikan lampu pada saat siang hari. Selain menghematkan energi, kita juga bisa memakaikan botol yang bisa digunakannya selamanya dibandingkan botol plastik yang hanya cuma dipakai untuk sekali saja. Gunanya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di dunia. Nah, selanjutnya kita harus membuang sampah pada tempatnya dan kalau bisa terpilah ya.
Nah, teknologi berkelanjutan juga sangatlah penting untuk mengatasi pemanasan global, karena dengan adanya teknologi, dunia semakin berkembang. Salah satu buktinya adalah dengan pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti mobil listrik, serta penerapan praktik pertanian dan industri yang lebih berkelanjutan. Biasanya cuaca di sini itu mempengaruhi juga. Selain kepanasannya juga kalau musim penghujan areal-areal sini khususnya Bedugul itu kalau musim penghujan biasanya malam hari itu pasti hangat, tiba-tiba bisa kebalik dia karena mungkin ya kita juga nggak tentu entah pada di atas lapisan ozon apa itu kita nggak tahu juga. Kadangkala karena kita sini semua penduduk pengunjung-pengunjung sini istilah pariwisata di sini itu biasanya kalau mereka ke sini itu merasakan adem tiba-tiba panasan gitu, artinya kan adanya perubahan cuaca. Nah, seperti yang dikatakan narasumber sebelumnya, terjadi perubahan cuaca ekstrim di sini yang mengakibatkan pemanasan global. Tetapi sayangnya, belum ada penanganan atau penanggulangan terhadap perubahan cuaca ekstrim tersebut. It is such a waste to not take any pictures while you're in Danau Bratan, knowing that it is such a pretty place. So, you should take lots of pictures while you're there. You can simply use the advanced technology on your gadgets because as time goes on and innovation improves, there are many things you can do with your phones. One of the example is taking pictures effortlessly and get amazing results. Oh man, the picture's too dark. What should I do? Hello, sir. You got a problem with your camera? Oh, yes, I get a problem. The picture's too dark. What should I do to make it brighter? Let me see. There. Oh, thanks, man. Do you have any tips for taking pictures? Tips are written words that offer practical shortcuts for a better result. As the name suggests, tips are basically good suggestions given by people or can even be given by AI. Tips are commonly found in manuals such as for electronic products, softwares, or even DIY manuals. So, here are some simple tips for taking the best picture possible. Firstly, there is a menu on the icon of photos called Ratio. If you tap on that, you can select a variety of ratio for your photos. You might want to select the best ratio, which is 16:9, because that is the most widest ratio possible, filling your whole phone screen until the max. And then nextly, we have the zoom feature. With the zoom feature, you can try to zoom in or zoom out. But for this tip, you might want to try maxing out your zoom possible, up until 0.5 for the best result. Next, we also have some simple options that we can do for our lighting for the photos. If you open Lighting in Photos, you can also see a variety selection of lights. You can try to use natural light. When you use natural light, the photo reflects on the visual surroundings on the background and the subject, so the photo will look more fresh. Nextly, you can also try to use portrait or landscape. If you use portrait, the photo will look as if it's in a portrait. If you use landscape, the photo will look more wide and broad, suiting the visual surroundings around it. So, be mindful when you're trying to use portrait or landscape for a better result. Wah, di sini cerah banget ya. Kira-kira kalau cuacanya lagi buruk, masih seramai ini nggak ya? Mari kita cari data statistika jumlah pengunjung dengan pengaruh curah hujan. Karena saya tidak diperbolehkan mendapatkan akses pengunjung di Danau Bratan, jadi saya mencari di internet untuk mendapatkan data pengunjung dan curah hujan di Danau Bratan. Jadi ini adalah datanya. Dari data ini, kita dapat membuat scatter graph untuk mengetahui peningkatan pengunjung dari tahun 2013 hingga 2017. Ada peningkatan pengunjung dari tahun 2013 sampai 2015 sebesar 79.350 pengunjung. Kemudian ada penurunan pengunjung dari tahun 2015 sampai 2016 sebesar 48.697 pengunjung. Kemudian ada lagi peningkatan dari tahun 2016 hingga 2017 sebesar 54.095 pengunjung. Jadi hasil dari data tersebut tidak saling berdekatan. Maka
Dari data tersebut tidak ada hubungan peningkatan atau pengurangan pengunjung dari curah hujan dan juga datanya merupakan non-linear. Statistika memiliki banyak manfaat, termasuk membantu dalam pengambilan keputusan, menyajikan data dengan cara yang mudah dipahami, memungkinkan prediksi berdasarkan pola yang ada, serta membantu dalam menyusun dan mengevaluasi eksperimen ilmiah. Nah, teman-teman, bagaimana sih perkembangan iptek di Danau Bratan ini? Wawancara ini menunjukkan bahwa di pemahaman tentang teknologi IT lebih berfokus pada penggunaan internet untuk keperluan sehari-hari seperti WhatsApp dan Instagram. Meskipun dalam konteks perkebunan, implementasi teknologi otomatis masih terbatas dengan mesin cukur menjadi satu-satunya teknologi otomatis yang digunakan, namun masih memerlukan bantuan manusia. Penggunaan transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek juga terbatas karena tersediaan jarak yang jauh. Nah, teman-teman, ternyata transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek masih terbatas ya di Danau Bratan. Hal ini sebenarnya bisa memengaruhi pariwisata di daerah tersebut, seperti kesenjangan dalam akses bagi wisatawan untuk pergi ke Danau Bratan ini, ada tergantungan pada transportasi konvensional yang memengaruhi fleksibilitas perjalanan atau pengalaman wisatawan, kurangnya kemudahan dan efisiensi dalam bertransportasi untuk ke Danau Bratan. Nah, masalah ini harus diselesaikan ya teman-teman. Contohnya dengan pertama mengembangkan transportasi alternatif ramah lingkungan, meningkatkan infrastruktur transportasi yang ada seperti perbaikan jalan, pemberitahuan kepada publik tentang opsi transportasi yang ada di sekitar Danau Bratan, dan terakhir integrasi teknologi dalam pengolahan transportasi lokal seperti aplikasi penghubung wisatawan dengan transportasi lokal. Aduh, lapar banget nih. Lapar gak? Lapar dong. Aku juga lapar. Makan di sini aja nggak? di mana? Di sini? Iya, di sini. Mahal banget, coy. Tadi aku lihat Jangan, mahal jangan. banget. Aku sama Mita udah kesana mahal banget. Masa nasi goreng 50.000 bayangin. Tapi kan kita udah nggak tahan. Iya, nggak tahan banget. Yaudah, Tahan ya. bentar aja. Di luar aja ya makannya lebih murah juga. Tahu nggak sih? Memang ada restoran terkecil? Ada. Kita cari yang lebih murah. Oke? Gini ya, biar adil kita cari di luar tapi yang terdekat. Kan udah adil murah. Habis itu Yang dekat juga sih. ya deket juga. Gimana? kan? Setuju Searching nggak? ya? Searching coba ya? Pada setuju nggak Ya, makan di coba luar cari tapi deh. yang dekat dan murah ya? Oke? Oh, ini. Ketemu? Ini sih. Bagus. Boleh. Aku Cuma cuma nasi goreng yang basic aja cuman 35 sih. Palingan kalau misalnya nambah daging Oke lagi banget. sampai ya lebih. Oke sih, oke. Oke. Ini dekat juga. Shuttle bus menggunakan pembakaran bahan bakar bensin untuk menghasilkan energi agar dapat menggerakkan kendaraan, yang bisa ditulis dengan persamaan. Nah, persamaan ini belum setara teman-teman, jadi kita setarakan dulu ya. Urutan penyetaraan reaksi kimia bisa dimulai dengan logam, non-logam, hidrogen, dan terakhir oksigen. Urutan penyetaraan di sini adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, fun fact lainnya, pembakaran bahan bakar bensin ini termasuk dalam hukum Lavoisier, di mana meskipun terjadi perubahan zat dari bensin menjadi produk, massa total semua zat yang terlibat dalam reaksi, bensin, oksigen, CO2, dan H2O tetap sama sebelum dan sesudah reaksi. Waduh teman-teman, ternyata tidak sedikit ya ulasan negatif wisatawan terhadap Danau Bratan ini. Hal ini harus bisa kita tangani. Contohnya adalah dengan pertama, pastinya mengedukasi wisatawan melalui sosial media tentang kebijakan dan aturan yang berlaku di objek wisata Danau Bratan ini. Contohnya seperti jam operasional pura. Yang kedua adalah dengan merancang aplikasi mobile interaktif di Danau Bratan. Aplikasi ini akan memberikan informasi lengkap tentang objek wisata di Danau Bratan. Yang ketiga adalah sistem pemesanan online. Tiketing online ini juga bisa disertai dengan tiketing yang berbasis waktu. Jadi, jumlah pengunjung di Danau Bratan bisa diatur sesuai jam-jam tertentu agar daerah tempat wisata tidak overcrowd atau penuh. Yang keempat adalah dengan monitoring dan analisis yang dilakukan oleh pihak Bratan dengan meminta feedback dari wisatawan, melihat apa saja yang harus diperbaiki, dan melakukan planning untuk perbaikannya. Terakhir adalah objek wisata sesuai tema. Utamanya, objek wisata di Danau Bratan adalah pura dan danaunya. Jadi, elemen-elemen dekorasi di sana harus sesuai dengan tema. Dan yang keenam adalah menentukan harga yang sesuai dengan nilai objek wisata di Danau Bratan, dan juga mempertimbangkan daya beli masyarakat lokal dan wisatawan luar.